Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini atas nikmat karunia-Nya kita semua kembali dapat hadir dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, kelas 3 SD Daurah. Pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah bahas yang pertama Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Kemudian pekan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang strategi ya dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan Islam ya. Dimana yang pertama dakwahnya adalah menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kisah sahabat Nabi ya. Tentu teman-teman semuanya sudah tahu ya, sahabat-sahabat Nabi diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain sebagainya ya. Banyak sahabat-sahabat Nabi. Namun hari ini yang akan kita bahas adalah kisah sahabat Utsman bin Affan. Baik teman-teman semuanya, sudah ada yang tahu siapa Utsman bin Affan? Oh iya, waktu kelas 1 ada yang kelasnya kelas 1 Utsman ya. Tapi mungkin belum tahu nih ya siapa Utsman itu. Baik, oleh karena itu kita mulai saja kegiatan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang Utsman bin Affan ya, profil Utsman bin Affan, kedermawanannya, prestasinya ya, hingga ya hikmah yang kita ambil dari kisah Utsman bin Affan. Teman-teman semuanya, yang pertama profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah, di mana Utsman bin Affan ini terkenal sebagai saudagar ya, sebagai pedagang yang kaya raya dan dermawan. Di mana Utsman bin Affan ini juga terkenal memiliki banyak hewan ternak ya, lebih banyak dari peternak-peternak lainnya, sehingga Utsman bin Affan ini terkenal dengan kekayaannya serta dengan kedermawanannya. Itulah ya sedikit profil tentang Utsman bin Affan. Baik teman-teman semuanya, berikutnya adalah Utsman masuk agama Islam atau memeluk agama Islam. Utsman bin Affan memeluk agama Islam ini atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman bin Affan ini termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama ya dalam masuk ajaran agama Islam ya, pada awal-awal kedatangan Islam. Jadi Utsman bin Affan ini yang pertama masuk agama Islamnya karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Utsman bin Affan ini termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kedermawan Utsman bin Affan ini terbukti di mana saat terjadi perang Tabuk, Utsman bin Affan telah menyumbangkan ya sebagian besar hartanya, di mana Utsman bin Affan telah memberikan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1000 dirham, di mana semuanya ini adalah diperuntukkan untuk perjuangan Islam supaya tegak dan jaya. Sehingga Utsman bin Affan ini ya mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Utsman bin Affan pernah membeli sumber mata air atau sumur, di mana sumur ini akhirnya ya diperuntukkan untuk masyarakat umum. Sengaja Utsman bin Affan mengeluarkan uang sebanyak 35.000 dirham untuk membeli sumur tersebut demi kepentingan masyarakat umum, di mana pada saat itu masyarakat mendapatkan air dengan cara beli dengan harga yang sangat tinggi kepada orang-orang Yahudi, sehingga
Utsman bin Affan yang kaya raya mendermakan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan cara membeli sumur tersebut dengan harga 35.000 dirham agar kaum muslimin bisa menikmati air dengan gratis, ya. Itulah kedermawanan Utsman bin Affan. Selanjutnya ada lagi, ya. Utsman bin Affan pernah memberi gandum yang diangkut dengan 1.000 unta. Untuk siapa? Untuk kaum miskin, yang pada saat itu kaum miskin menderita kekeringan. Luar biasa, Masya Allah, Utsman bin Affan sangat dermawan. Ini semua, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan hartanya kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan membelanjakan hartanya tersebut demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya tahu bahwasanya kepemimpinan Islam ini setelah Nabi Muhammad SAW wafat dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ini kemudian wafat digantikan oleh Utsman bin Affan. Berarti Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga, ya, di mana saat Khalifah Utsman bin Affan ini berkuasa, penduduk Islam, ya, terkenal sangat sejahtera dan makmur, di mana, ya, umat Islam semakin bertambah. Bahkan Utsman bin Affan, ya, memperluas, ya, wilayah-wilayah Islam. Prestasi Utsman bin Affan pada saat Utsman bin Affan menjadi khalifah, Utsman bin Affan telah memperluas agama Islam, ya. Bahkan pada saat Utsman bin Affan berkuasa, penduduk banyak yang sudah makmur, sejahtera, ya, dimana pada saat itu banyak yang berangkat haji ke Mekah. Maka daripada itu Utsman bin Affan memperluas Masjidil Haram di Mekah, kemudian memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Semua ini dilakukan demi menampung para jamaah haji supaya dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tentram. Selain itu juga Utsman bin Affan, ya, pada masa khalifah Utsman bin Affan berhasil membukukan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, sehingga hari ini kita bisa membaca Al-Quran, ya, berkat jasa para khalifah-khalifah, ya, termasuk diantaranya ada Utsman bin Affan yang telah berhasil membukukan Al-Quran, ya, dalam satu mushaf. Itulah, ya, beberapa prestasi Utsman bin Affan. Selain itu prestasinya banyak sekali, ya, perluasan wilayah, ya, dan lain-lain sebagainya. Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunnurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Yang terakhir, Utsman bin Affan saat wafat. Utsman bin Affan wafat pada saat itu sedang membaca Al-Quran. Pada bulan Zulhijjah, pada bulan haji, Utsman bin Affan meninggal pada saat usia 82 tahun. Utsman bin Affan dimakamkan di pemakaman Baqi' di Madinah. Sungguh luar biasa kehidupan Utsman bin Affan yang senantiasa mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, yang terakhir tentang hikmah yang kita dapat dari kisah Utsman bin Affan ini. Yang pertama tentang kedermawanan, ya. Kemudian yang kedua tentang menafkahkan atau membelanjakan harta di jalan Allah. Yang ketiga senantiasa mencari ridha Allah. Yang keempat tolong menolong, ya, terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah mari kita perbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan, ya, kita semua diwafatkan dalam kondisi mati syahid, ya, bisa sedang sholat, bisa sedang membaca Al-Quran, pokoknya dalam ibadah, ya. Baik teman-teman semuanya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semuanya, kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ila liqa.